Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratana dari Prodi Perbankan Syariah, akan menjelaskan sedikit materi tentang masyarakat madani. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemah atau pengislaman konsep civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani menunjukkan pada konsep dan bentuk masyarakat madani yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat madani dianggap sebagai legitimasi historis ketidakberhasilan pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Makna civil society atau masyarakat sipil adalah terjemah dari civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah penggumulan masyarakat. Cicero adalah orang barat yang pertama kali menggunakan kata society civilis. Dalam filsafat politiknya, konsep civil society pertama kali dipahami sebagai negara atau state. Secara historis, istilah civil society berakar dari pemikiran Montesquieu, Rousseau, John Locke, dan Hobbes. Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritas, kekuasaan, monarik, absolut, dan ortodoks gereja. Masyarakat madani dalam sejarah. Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu yang pertama masyarakat Saba, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Yang kedua yaitu masyarakat Madaniyah setelah terjadi Tartat perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW bersama umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Karakteristik masyarakat madani. Ada beberapa karakteristik madani, diantaranya yang pertama, terintegrasinya individu-individu dalam kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat, terjembataninya kepentingan individu dan negara dengan keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang kelima yaitu tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis di mana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya, di mana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Bila kita kaji masyarakat di negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa masyarakat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance atau pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis, dan demokratis sipilian atau masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security, civil responsibility, dan civil resiliency. Apabila diuraikan dua kriteria tersebut menjadi 7 syarat masyarakat madani. Yang pertama yaitu terpenuhnya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, berkembangnya modal manusia atau human capital dalam modal sosial yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan, dengan kata lain, terbentuknya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Yang keempat, adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
Yang kelima, adanya kohesivitas antara kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sifat paling menghargai perbedaan antara budaya dan kepercayaan. Yang keenam, terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, sosial berjalan secara produktif dan keadilan sosial. Yang terakhir yaitu adanya jaminan kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam sejarah, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, militer, ekonomi, politik, dan kemajuan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar di dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, dan yang lainnya. Kualitas sumber daya manusia umat Islam dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mengingkar, dan beriman kepada Allah, sehingga ahli kitab beriman tertentu ini lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Hubungan negara dengan masyarakat. Konsep state dan civil society berada pada negara sebagai kekuasaan mandiri. Apabila negara digabungkan dengan posisi masyarakat, maka berdasarkan kriteria kemandirian negara terdapat 3 kelompok kategori tentang negara. Yang pertama yaitu negara sebagai alat atau teori instrumental. Menurut teori ini, negara adalah alat kekuasaan yang menguasai negara. Teori ini dianut oleh kaum pluralisme dan Marxis klasik. Kaum pluralisme berpendapat bahwa kebijakan negara hanya merupakan interaksi kekuatan-kekuatan di masyarakat, sedangkan kaum Marxis klasik memandang negara sekedar alat bagi kelas yang mendominasi. Teori yang kedua yaitu teori struktural tentang negara. Negara dipandang sebagai kemandirian, tetapi sifatnya relatif, sebab kemandirian itu lahir dari konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada. Teori yang ketiga yaitu teori negara sebagai kekuatan mandiri. Negara sebagai subjek yang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda dengan kepentingan masyarakat yang ada. Pada dasarnya, negara dibentuk oleh masyarakat, namun dalam kenyataannya negara kemudian memisahkan diri, mendominasi, mengontrol, bahkan mengeksploitasi masyarakat. Konsep negara terdiri dari lembaga pemerintah atau public institution dan aparat pemaksa atau coercion seperti militer, pengadilan, dan lembaga hukum, serta lembaga non-pemerintah yang memproduksi ideologi dan mampu memperkuat hegemoni negara, misalkan sekolah, keluarga, dan pers. Kesimpulannya yaitu untuk mewujudkan masyarakat madani dan agar terciptanya kesejahteraan umat, maka kita sebagai generasi penerus supaya dapat membuat suatu perubahan yang signifikan. Selain itu, kita juga harus dapat menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat sekarang. Dalam mewujudkan masyarakat madani dan kesejahteraan umat haruslah berpacu pada Al-Quran dan As-Sunnah yang diamanatkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umat akhir zaman. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan masyarakat madani itu dan bagaimana cara menciptakan suasana pada masyarakat madani tersebut, serta ciri-ciri apa saja yang terdapat pada masyarakat madani sebelum kita yakni pada zaman Rasulullah. Selain memahami apa itu masyarakat madani, kita juga harus melihat potensi manusia yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Potensi yang ada di dalam diri manusia sangat mendukung kita untuk mewujudkan masyarakat madani, karena semakin besar potensi yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun agama Islam,
maka akan semakin baik pula hasilnya. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki potensi yang kurang di dalam membangun agamanya, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba meningkatkan potensi diri melalui latihan-latihan spiritual dan praktek di masyarakat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.